Dari Bangkok sampai Hesium sana kami sudah buat penolakan di sini. Baru yang ini siapa yang minta untuk bangun negeri? Marga mana? Kasih tunjuk pelepasan kami minta untuk kasih tunjuk. Sekarang kasih tunjuk, kasih tunjuk. Jadi mana pelepasan mana? Kasih tunjuk. Mungkin ada yang membuat pelepasan secara tersembunyi. Tertutup. Apa orang terbuka saja dan angkat ke sekarang. Karena ini siapa milik hari ini? Ini masjid kan ini? Benda punya atau ini? Ini tanah untuk perusahaan mana? Sekarang lagi muncul, Mbak. Tiba-tiba kamu izin sama siapa? Tanah sini katanya untuk tidak ada sana untuk masjid sini. Rumahan Polres, rumahan dinas, tiba-tiba begini. Ada muncul lagi undangan bangun musola, bangun masjid. 2 kali wilayah pembangunan masjid sudah ditolak. Yang pertama di Marga Bapak, yang kedua di Marga Jamrang sudah ditolak. Maka sekarang yang ketiga kali di Marga Jamrang dengan jasad meni, dengan apapun kami masyarakat adat menolak. Pergi ambil sana baru bangun. Tinggal sini. Bangun. Buat 2 marga tanah kembali ke tanah adat. Waktu itu ada konstitusi harus ada di sini. Kalau mau bangun harus ada. Menjawab ini. Waktu itu harus ada. Siapa yang bagi undangan? Siapa itu? Itu dia bagi undangan, dia harus tanggung jawab. Jangan buang-buang. Panggil dia. Jangan sembunyi. Kalau sembunyi sebentar, untuk kejar terus. Polisi tanggung jawab, bikin pernyataan. Pernyataan saya tarik pulang tanah saja. Tarik tanah ini kembali ke tanah adat saja. Karena tidak baik. Baru bukan Polresnya, tapi datang untuk bikin hancur saja. Ya masalah di Aceh sana yang bawa ke Papua ya. Saja dorong usir kok. Kita tidak usir, untuk kasih kamu jual, kamu sudah baik. Kamu datang bikin kacau lah. Kamu cukup datang cari makan. Datang cari makan. Datang sini orang suka kasih. Kamu barang di kios ada orang Papua ada curi. Oh tidak. Kita hanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan, sehingga tidak menjadi alasan untuk kita membiarkan kasus intoleransi ini, kawan. Betul, kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, kita ketahui bersama bahwa negara kita ini itu dibentuk oleh 100% Muslim. Penolakan terhadap sekolah Kristen di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini murni Kristenfobia dan merupakan penindasan terhadap hak umat Kristen oleh kaum mayoritas di sana. Dan gilanya lagi, intoleransi ini didukung oleh para wakil rakyat di DPR di sana. Menolak pendirian sekolah Kristen Jamaah. Kok bisa-bisanya negara tunduk pada warga intoleran dan mendukung penindasan terhadap hak minoritas di sana? Hei, wahai bapak-bapak DPRD Kota Parepare, apakah orang Kristen di sana itu warga kelas 2 yang boleh kalian injak-injak hak asasinya? Kota Parepare ini masih bagian dari Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, atau kalian mau berlakukan syariat Islam di sana sampai menolak sekolah Kristen? Anti Pancasila sekali. Toleransi double, Pak. Terima kasih Bang Tretan Muslim yang udah ikut memviralkan, dan terima kasih Mbak Najwa Shihab yang sudah ikut bersuara dalam kasus intoleransi di Kota Parepare ini. Lebih pusing mikirin agama orang lain daripada memperdalam agama sendiri. Hanya di Konoha menjawab pertanyaan ujung-ujungnya digerebek. Berat, saudara. Kalau yang di sana membahas Alkitab disebut dakwah, tetapi jika sebaliknya disebut penistaan. Berat, saudara. Hanya di negeri Konoha, ibadah di rumah digerebek, sedangkan ibadah di jalanan dibolehkan. Sama kita lawan intoleransi. Toleransi, yes. Intoleransi, no, no, no. Seruan aksi seluruh umat beragama di Indonesia. Jaga toleransi di bumi pertiwi. Aliansi Masyarakat Anti Intoleransi Indonesia. Mari rapatkan barisan bersama pejuang rakyat Indonesia. Kita jaga Bhinneka Tunggal Ika kita demi Indonesia maju dan Indonesia emas. Perbedaan warna, suku, agama, ras, dan antar golongan adalah sebuah keindahan tanah air kita. Aksi akan dilaksanakan pada
hari tanggal Rabu 13 Agustus 2025 jam pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Lokasi tempat Istana Negara Patung Kuda Monas. Titik kumpul Gedung Sarina Tamrin Jakarta Pusat pukul 1 waktu Indonesia Barat. Bersama kita jaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Toleransi. Yes. Intoleransi. No, no, no. Merdeka. Silakan. Hapus. Teman muslim kita pertama kali masuk gereja, guys. Jadi ceritanya gue ke gereja sama temen gue yang dia sedang mencoba ingin ke gereja. Beda agama yang pastinya. Dan dia tuh kaget. Handphone, tas semua ditaruh di bangku toh. Dia bingung. Pas pulang gereja ngomong sama gue. Nov, itu handphone, tas semua ditaruh di bangku, nggak hilang. Kan kita berdoa ya. Orang lu pada berdoa, gue dikit-dikit nengok ke belakang takut handphone gue hilang, katanya ngomong gitu. Gue ketawa, gue bilang nggak bakal hilang, tenang aja, lu taruh handphone, dompet, duit nggak bakal hilang di situ, nggak bakal. Orang Kristen masih tahu takut, gue bilang gitu. Terus dia bilang, lah kalau di gue mah sendal aja bisa hilang, katanya gitu. Ya, ratusan korban banjir yang mayoritas beragama Islam dipersilakan mengungsi hingga diperbolehkan menjalankan sholat di gereja. Ratusan orang yang terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah membuat warga terpaksa mengungsi. Salah satu lokasi yang dijadikan tempat pengungsian adalah Aula Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI Tanjung Karang. Perbedaan agama tidak menghalangi pengurus gereja untuk membantu para pengungsi yang mayoritas beragama Islam. Makan dan minum 3 kali sehari disediakan oleh pihak gereja. Para pengungsi merasa terbantu, bahkan diberi kebebasan untuk melaksanakan salat di dalam gereja. Nyaman semuanya, serba nyaman. Makanan, tempat tidur, semua dilayani dengan baik, Mas. Kalau ibadah sendiri bagaimana? Kita di gereja ya? Gimana ibadahnya bagaimana? Ya, kalau ibadah ya terserah yang muslim mau sholat di sini tidak apa-apa. Inilah daftar 5 kota paling intoleran di Indonesia. Setara Institut merilis daftar kota dengan skor indeks kota toleran terendah berdasarkan pengamatan selama tahun 2024. Dan inilah 5 kota paling tidak toleran. Urutan kelima adalah Pekanbaru. Ibu kota Provinsi Riau ini mendapatkan skor 4,3 dari skala 1 sampai 10. Urutan keempat adalah Banda Aceh. Banda Aceh mendapatkan skor yang sama dari tahun sebelumnya, yaitu 4,2, dan belum beranjak dari 5 besar kota intoleran di Indonesia. Ketiga, Lok Seumawe. Kota ini mendapat skor IKT sebesar 4,1. Kedua, Cilegon. Banyaknya kasus penolakan pembangunan gereja dan pembubaran ibadah di kota ini membuat skor IKT hanya sebesar 3,99. Dan posisi pertama kota intoleran adalah kota Parepare. Kota ini mendapatkan skor IKT sebesar 3,94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, bagi seluruh kader-kader gerakan mahasiswa Kristen Indonesia di 120 cabang dari Sabang sampai Merauke, jangan pernah kendor semangatnya. Terus kita suarakan suara-suara kenabian dan suara-suara kedamaian di 120 cabang yang ada di Indonesia. Serang, geruduk, duduki dan boikot semua kantor Kementerian Agama yang ada di kabupaten, kota dan provinsi di daerah masing-masing. Kita tuntut hak kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia sampai kita mendapatkan hak kita. Pasca jalan, jalan, merdeka, merdeka, merdeka. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias Kang Deddy ini keren banget. Dia tuh janji akan membantu gereja yang rencananya itu bakal disita Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Permasalahan itu disampaikan di akun Instagram Kang Deddy @deddymulyadi71 pada Minggu 10 Agustus lalu. Sang gembala gereja bernama Paripurna Situmorang cerita, tanah gereja itu dijadiin jaminan ke BPR demi mendapatkan pinjaman sebesar 6 miliar rupiah. Cuma sayangnya utang sebesar 6 miliar itu nggak bisa dilunasin. Akhirnya tanah gereja itu terpaksa akan disita pihak Pengadilan Negeri Cianjur pada 20 Agustus mendatang.
Menurut KDM, solusi paling bijak dan efisien adalah melunasi tunggakan hutang. Karena menurut Kang Deddy, kalau gereja itu disita, proses pembangunannya pasti jauh lebih rumit dan mahal. Belum beli tanahnya, urus perizinan, dan gak jarang ada kelompok masyarakat yang gak setuju sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Kang Deddy tuh berjanji gak akan tinggal diam. Dia tuh akan mengambil peran sebagai fasilitator demi mencari jalan keluarnya. Langkah pertama yang bakal dilakuin yaitu menggalang dukungan dari para pengusaha dan jemaah Kristen lainnya. Kang Deddy juga berencana mengajak mereka tuh bergotong royong membantu pelunasan gereja. Sehingga pihak peminjam alias pihak gereja akan mendapatkan haknya dan gereja tuh bisa tetap berdiri sebagai pusat ibadah. Gak cuma penggalangan dana, Kang Deddy tuh rencananya akan berkomunikasi dengan pihak pengadilan. Tujuannya buat ajuin permohonan biar proses penyitaan aset gereja bisa ditunda buat sementara waktu. Kang Deddy pun berpesan kepada para jemaah buat tetap lanjut ibadah kayak biasa tanpa mikirin masalah ini. Kang Deddy tegasin komitmennya itu buat selamatkan gereja agar terus bisa jadi tempat ibadah bagi para jemaah. Aksi Kang Deddy dalam memelihara toleransi di Jawa Barat ini bukan cuma kali ini aja ya. Saat terjadi perusakan villa yang dipakai untuk retreat agama oleh sekelompok orang, Kang Deddy tuh langsung turun tangan. Ia menyikapi kasus ini dengan tegas dan bijak. Kang Deddy menekankan bahwa perusakan tersebut adalah tindak pidana atau melanggar KUHP dan harus diproses secara hukum. Kang Deddy memastikan proses hukum berjalan cepat dan transparan oleh aparat penegak hukum. Dia kasih ganti rugi sebesar 100 juta rupiah dari dana pribadi untuk membantu proses perbaikan villa. Selain itu, Kang Deddy itu juga menyalurkan bantuan psikologis atau trauma healing kepada keluarga korban agar mereka bisa pulih secara mental. Pun masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Kang Deddy itu membentuk Satgas Toleransi Agama atau Kepercayaan. Dia juga menerbitkan surat edaran jaminan beribadah. Kang Deddy juga memastikan setiap sekolah menyediakan ruang ibadah sesuai keyakinan masing-masing siswa. Gak cuma Kang Deddy, ada satu pejabat yang juga baru-baru ini memperjuangkan hak umat Kristen untuk beribadah. Dia ini adalah Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat bernama Sujiwo. Sujiwo menindak tegas para oknum RT, Kepala Desa Kapur, dan Camat Sungai Raya yang sudah tanda tangan surat penolakan pendirian Gereja Katolik Paroki Santo Agustinus. Pak Sujiwo ini bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan DPRD Kuburaya berjanji akan mengawal berjalannya pembangunan gereja ini. Ketika banyak kepala daerah memilih main aman dengan mengalah pada desakan masa intoleran, ada segelintir yang justru berdiri tegak membela hak warganya tanpa pandang agama. Sikap inilah yang ditujukan oleh Kang Deddy dan Sujiwo. Tentu saja ini tuh perlu keberanian untuk berdiri tegak di atas konstitusi. Semoga semakin banyak para kepala daerah toleran yang berani pasang badan buat kaum minoritas. Yuk rawat terus toleransi di Indonesia. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih buat para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video yang dimana dari awal cuplikan tadi ada penolakan ya terhadap pembangunan masjid yang ada di Papua, tepatnya di Intan Jaya teman-teman ya. Nah teman-teman, warga di sana merasa keberatan ya ketika adanya rencana untuk pembangunan masjid di daerah mereka. Kenapa mereka melakukan hal itu teman-teman? Ya mungkin saja ada faktor-faktor lain teman-teman ya. Mungkin karena di sana maraknya terjadi islamisasi bagi warga Papua. Dan yang kedua teman-teman, mungkin karena di Indonesia ini teman-teman cukup viral ya, dan pasti warga Papua itu menonton tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di Indonesia, bahkan di berbagai daerah yang ada di Indonesia teman-teman ya. Bisa saja itu pemicunya, bisa saja itu penyebabnya mereka merasa keberatan. Kenapa gereja-gereja yang di luar Papua itu, bahkan yang terjadi di Jawa, di Padang, dan lain sebagainya, itu ada kelompok-kelompok tertentu yang bersikeras itu menolak pembangunan gereja, bahkan mereka dengan berani membubarkan ibadah.
Dan bukan hanya soal izin saja teman-teman ya. Kalau kita bicara izin seperti yang di Depok kemarin itu ada izin gerejanya, tetapi kenapa mereka berteriak-teriak untuk meminta agar perizinan tersebut itu dicabut. Nah, artinya bukan masalah ada izin atau tidak, karena memang mereka tidak suka dengan kekristenan teman-teman ya. Dan kemudian kita melihat bagaimana reaksi ya dari warga Papua ketika mereka menolak pembangunan rumah ibadah saudara-saudara kita yang ada di sana, yang berbeda agama atau yang non-Kristen di sana. Nah, jadi teman-teman sebenarnya Papua itu bisa kita lihat dari dulu bahkan sampai sekarang kita lihat itu Papua sangat toleransi terhadap pendatang-pendatang yang ada di sana ya, terhadap yang berbeda agama dengan mereka. Mereka menghargai, menghormati siapa saja yang datang di daerah Papua selagi niat mereka adalah baik dan mereka bergaul dengan baik. Ada sifat saling menghormati, saling menghargai perbedaan teman-teman ya, baik itu beda suku, beda budaya, beda warna kulit, beda warna rambut dan lain sebagainya. Selagi kita warga Indonesia yang baik, mari kita saling menjunjung tinggi perbedaan itu dan kita menjunjung toleransi teman-teman ya. Tetapi kenapa akhir-akhir ini warga Papua begitu merasa keberatan ketika ada pembangunan agama lain atau pembangunan rumah ibadah agama lain di sana? Karena mereka melihat bagaimana tindakan-tindakan khususnya saudara-saudara kita atau kelompok-kelompok tertentu yang berani menghancurkan rumah ibadah, rumah doa, bahkan mereka dengan brutal itu merusak segala fasilitas yang ada. Dan juga seperti yang terjadi di Lampung kemarin, seorang RT masuk padahal sedang berlangsung ibadah, masuk dengan gagahnya, dengan beraninya, dengan tidak ada malunya, dia berani menghentikan ibadah yang sedang berlangsung teman-teman ya, padahal jemaat-jemaat itu sedang memuji memuliakan Tuhannya. Ya, apapun ceritanya teman-teman, yang penting ini kembali kepada pemerintahnya bagaimana mereka bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran ini. Jadi kalau pemerintahnya tegas, kita yakin bahwa kita akan semakin rukun dan kita akan tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah belah oleh segelintir orang. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.